semua, selamat datang di podcast pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan juga tetap semangat hari ini ya teman-teman. Perkenalan. Saya Muqtafa Arnil Haq sebagai host di sini. Dan saya Elisia Della Briliani sebagai co-host di sini. Nah, senang banget nih Kak. Di episode kita kali ini kita ada pembahasan yang sangat menarik banget. Ya, menarik banget ya. Mungkin sebagai gambaran singkatnya saja, Indonesia kan merupakan salah satu konsumen rokok terbesar di dunia. Bahkan 70-80% orang-orang Indonesia itu merokok. Sebelum lebih membahas lebih dalam, kita akan membahas mengenai apa saja produk-produk ataupun merek-merek rokok di Indonesia yang paling terkenal itu misalnya apa ya Kak? Kalau menurut aku sih Kak, yang paling terkenal di Indonesia itu Gudang Garam nggak sih? Oh iya, soalnya saya juga salah satu konsumen dari produk tersebut. Mengenai perusahaan rokok, salah satunya itu Gudang Garam, itu kan merek ya Kak. Kira-kira apa saja? Apa coba? Itu kan merek terkenal banget nih Kak. Nah, topik kita kali ini itu adalah sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru. Baik. Sebelum pembahasan lebih detail dan lebih panjang, kita sudah ditemani dengan 4 teman-teman narasumber kita. Halo. Nah, untuk narasumber silakan memperkenalkan diri. Ya, silakan. Halo, nama saya Wafika Nika Alwia. Halo, nama saya Jessica Chandra. Halo, nama saya Nazilatul Ula Atia Syahrani. Halo, saya Ianatul Azizah. Oke, karena sudah ada narasumber atau orang yang cocok untuk dibicarakan tentang topik hari ini, sebenarnya mengenai merek ini, apa sih yang disebut dengan merek dalam bisnis? Oke, jadi secara sederhana, merek itu adalah identitas dari suatu perusahaan. Bisa berupa nama, logo, gambar, warna, atau kombinasi dari keempatnya tersebut. Untuk tujuannya tuh untuk membedakan satu merek dengan merek yang lain. Misalnya nih, kita mendengar nama Gudang Garam. Nah, kita kan langsung teringat dengan satu produk, yaitu rokok, betul? Iya. Nah, makanya merek punya peran yang sangat penting karena kita bisa membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Nah, baik. Berarti merek ini tuh mempunyai nilai besar ya Kak ya? Betul sekali. Bahkan bagi perusahaan, nilai merek itu lebih besar daripada aset fisiknya. Perusahaan biasanya mengeluarkan biaya lebih banyak untuk promosi, menjaga kualitas produk, dan membangun reputasi. Jadi kalau ada pihak lain yang menggunakan merek tersebut, tentu perusahaan akan mengalami kerugian. Baik, itu kurang lebihnya gambaran atau definisi dari merek. Kalau kita bahas dari sisi hukumnya, kira-kira ada nggak perlindungan untuk merek di Indonesia itu diaturnya tuh di mana dan bagaimana jelasannya? Setelah saya baca-baca di beberapa artikel, kalau menurut saya, setahu saya, itu di Indonesia perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikator geografis. Nah, lewat undang-undang ini, pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya akan mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut. Artinya, orang lain tidak boleh menggunakan merek yang sama atau yang mirip itu tanpa izin, seperti itu. Nah, jadi penting banget ya untuk mendaftarkan merek sejak awal ini. Ya, menurut saya sangat penting sekali dikarenakan di Indonesia ini memiliki prinsip first to file. Itu artinya siapa yang lebih dulu mendaftarkan merek tersebut, dialah yang mendapatkan perlindungan hukum. Jadi bukan siapa yang pertama memakai, tapi siapa yang pertama mendaftarkan merek tersebut. Baik, berarti di Indonesia itu menganut sistem yaitu first to file, yang berarti siapa yang mendaftarkan merek
tersebut, merek terlebih dahulu itu yang mendapatkan perlindungan hak merek ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke topik utama atau inti dari topik hari ini, yaitu mengenai kasus gudang garam versus gudang baru. Itu kronologisnya itu bagaimana atau asal muasalnya itu bagaimana? Nah, kronologi dari sengketa ini, jadi kasus ini bermula tuh dari ketika ada produk rokok yang menggunakan merek gudang baru. Nah, di sisi lain kita sebelumnya juga sudah tahu bahwa gudang garam merupakan salah satu merek yang sudah terkenal di seluruh Indonesia dan sudah lama beredar. Nah, pihak gudang garam kemudian merasa bahwa nama gudang baru memiliki kemiripan dengan produk mereka. Nah, mereka dengan kemiripan ini menganggap bisa membuat konsumen kebingungan, mengira bahwa produk gudang baru tersebut masih ada hubungan yang berasal dari perusahaan yang sama gitu. Nah, karena itu gudang garam menempuh jalur hukum untuk melindungi merek mereka gitu. Oke, baik. Kalau dalam hukum merek, apakah harus sama persis dulu baru dianggap kayak melanggar gitu? Tidak sih, tidak harus sama terlebih dahulu. Di dalam hukum merek ada istilah persamaan pada pokoknya. Artinya walaupun tidak sama persis, tidak identik, tetapi apabila menimbulkan kesan yang yang sama di mata konsumen, bisa dianggap melanggar gitu. Misalnya dari cara penyebutan, bentuk tulisan, logo, tampilan kemasan atau konsep pemasarannya. Intinya kalau masyarakat berpotensi kebingungan, maka bisa terjadi sengketa. Oh baik, berarti mengenai kemiripan itu tidak harus sama, yang penting kesannya yang mirip, jadinya itu konsumen jadi bingung. Oke, kalau sekarang dilihat dari sudut pandang hukum bisnis, kira-kira bagaimana analisis mengenai kasus ini? Kalau dilihat dari hukum bisnis, kasus ini berkaitan dengan hak kekayaan intelektual atau HKI. Merek merupakan salah satu bentuk HKI yang dilindungi oleh negara. Kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan harus menjaga identitas bisnisnya dengan baik. Selain itu, hukum merek juga bertujuan melindungi konsumen agar tidak salah memilih produk. Karena kalau ada dua merek yang terlalu mirip, konsumen bisa saja tertukar. Gitu. Nah, selain bertujuan melindungi konsumen, apakah hukum merek juga berkaitan dengan persaingan usaha? Tentu saja, dalam dunia bisnis, persaingan harus dilakukan secara sehat dan jujur. Setiap perusahaan seharusnya membangun identitas dan reputasinya sendiri, bukan memanfaatkan popularitas merek milik pihak lain. Kalau tidak, maka persaingan bisnis tidak menjadi sehat. Baik, kurang lebih itu penjelasannya dari segi hukum bisnis. Selanjutnya saya mau bertanya, kalau misalkan ada yang terbukti melanggar hak merek, kira-kira apa saja konsekuensinya? Sebenarnya konsekuensinya bisa cukup serius. Pemilik merek yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi kepada yang dirugikan, terus meminta penghentian penggunaan merek tersebut. Selain itu, dalam kondisi tertentu juga bisa dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam undang-undang merek yang sudah saya bilang dari awal tadi. Jadi pelaku usaha tidak boleh sembarangan menggunakan merek tersebut tanpa izin, seperti itu. Oke. Nah, selain dampak hukum, tentu saja dampak bisnisnya juga ada dong pasti. Betul banget. Pertama, perusahaan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan sengketa.
Kedua, reputasi perusahaan ini bisa terganggu karena mungkin konsumen akan bingung dengan produk yang dibelinya. Lalu ketiga, kepercayaan konsumen bisa menurun karena mereka menjadi bingung terhadap produk yang beredar, apalagi semisal perusahaan yang meniru itu merusak citra dari produknya, seperti yang saya bilang di poin kedua tadi. Lalu kegiatan bisnis seperti pemasaran maupun distribusi juga ikut terganggu. Baik, berarti mengenai distribusinya yang terganggu, itu berarti penyaluran produknya itu yang terganggu. Salah satu penyaluran produk dari rokok tersebut yaitu contohnya seperti warung-warung terdekat. Itu masuknya ke dalam UMKM. Kira-kira pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kasus ini? Ya, baik. Jadi kalau untuk UMKM sendiri, menurut saya pelajaran paling penting adalah pelaku UMKM harus mulai sadar akan pentingnya mendaftarkan merek mereka. Jangan sampai usaha mereka sudah berkembang pesat, sudah terkenal di mana-mana, sudah banyak orang yang tahu juga, tetapi ternyata mereknya belum didaftarkan. Nah, selain itu, sebelum menentukan nama produk, sebaiknya dilakukan pengecekan terlebih dahulu agar tidak sama atau terlalu mirip dengan produk yang sudah ada, yang sudah terdaftar juga, gitu. Oke, baik. Nah, apakah ada kasus yang sama dengan kasus ini? Ada cukup banyak. Misalnya sengketa mirip Pierre Cardin, IKEA, sampai kasus MS Glow dan PS Glow. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa merek memang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga perlindungannya sangat penting. Sangat penting. Baik, sebelum kita akhiri, kita bisa mengambil kesimpulan atau kita ingin meminta kesimpulan dari masing-masing narasumber. Dipersilakan. Oke, jadi merek bukan sekedar nama, tapi juga aset yang harus dijaga dan dilindungi. Pelaku usaha harus segera mendaftarkan mereknya agar mendapatkan perlindungan hukum. Nah, dari kasus ini, kasus antara gudang garam dan gudang baru ini mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dalam memilih nama produk. Dan yang paling penting, persaingan bisnis harus dilakukan secara sehat, jujur, dan tetap menghormati hak pihak lain. Baik, teman-teman. Dari pembahasan ini kita bisa belajar bahwa merek bukan soal nama, tetapi soal perlindungan hukum, konsumen, dan persaingan usaha yang sehat. Baik, semoga pada pembahasan topik kali ini bisa menambah wawasan bagi kita semua, terutama bagi teman-teman yang ingin terjun dalam dunia bisnis. Terima kasih kepada narasumber dan yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Saya Muqtafa Ernal Haq sebagai host, dan saya Alicia Adela Periani sebagai co-host. Kita pamit undur diri. Pamit undur diri semuanya. Bye bye. Aduh.